malah ya yang sekarang justru mengawal kasus ini ya, dan kita harapkan bahwa pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Speak up, lapor ke kita, akan dibina. Saya percaya kebenaran pasti akan menemukan jalannya. Mohon doanya ya teman-teman semua. Kalau dia waktu lakban, gimana mungkin ada orang sambil lakban sambil nahan napas sambil menderita? Ya itu rapi banget lakbannya itu. Jadi pasti saya yakin itu korban pembunuhan. Sudah diperhatikan cuplikan CCTV barusan ya, itu penjaga kos mondar-mandir di depan kamar Arya Daru, tidak pakai baju kan, hanya pakai sarung, tapi dia pegang HP ya, pegang handphone. Begitu dia jalan, terus balik lagi, terus dia balik lagi sambil berbicara. Pukul berapakah itu? Di jam 12 malam lebih 27. Sedangkan di jam segitu istri Arya Daru belum berhasil menghubungi penjaga kos. Istri Arya Daru baru bisa menghubungi penjaga kos di jam 12 malam lebih 47. Biasanya orang bundir itu punya alasan tertentu, entah faktor ekonomi, depresi dengan masalah hidup dan lain sebagainya. Selalu membutuhkan alasan untuk pembenaran dia melakukan bundir. Selalu seperti itu. Oke. Nah ini karir cemerlang, ekonomi oke, hubungan keluarga fine-fine saja, hubungan dengan rekan kerja oke-oke aja, depresi kagak, riwayat kesehatan sehat. Jadi kagak ada alasan buat bundir kan. Temuan kematian diplomat muda Kemlu, riwayat GER, pintu kos, dan smart lock. Riwayat GER maksudnya kalau misalkan dia emang kejang-kejang gara-gara penyakitnya, ngapain dia kalau misalkan ngerasa kesakitan karena penyakitnya, ngapain dia ngelakban wajah sendiri? Terus katanya kan kamar kosannya juga nggak kenapa-napa, bahkan spray kasurnya pun nggak berantakan gitu. Mencari kenikmatan dengan menyumbat oksigen ke otak. Afiksia erotis menyumbat pernapasan sampai mencapai titik klimaks seksualnya. Ini dia. Ini dituduhkan ke ADP. Asumsi semuanya para klien lah yang mengomentari kalau ADP ini menghabiskan hidupnya dengan cara membundir. Yang perlu dicatat, satu, itu lakban tidak ada sidik jari siapapun kecuali si korban. Kedua, tidak ada kekerasan yang terjadi. Ketiga, pintu terkunci dari dalam. Dan yang keempat, CCTV dihilangkan beberapa detik. Apapun cerita dari kalian, para netizen dan para komentar, aku yakin kalau Pak Polisi yang berbaju coklat udah mengetahui, dan dugaanku, asumsiku itu tidak mungkin kalau tidak ada pelaku yang menghabiskan si ADP. Ada berapa banyak forensik psikologi yang ada di Indonesia? Temuan kematian diplomat muda Kemlu, riwayat GER, pintu kos, dan smart lock. Riwayat GER maksudnya kalau misalkan dia emang kejang-kejang gara-gara penyakitnya, ngapain dia kalau misalkan ngerasa kesakitan karena penyakitnya, ngapain dia ngelakban wajah sendiri? Terus katanya kan kamar kosannya juga nggak kenapa-napa, bahkan spray kasurnya pun nggak berantakan gitu. Aneh banget, makin apa ya, makin disangkut pautin sama penyakit lah apalah. Terus ini kalau misalkan pintu kos pakai smart lock, harusnya nggak ada yang bisa masuk kan? Ya emang nggak ada, orang itu masuknya lewat jendela pak. Itu jelas-jelas dicongkel kan, ada CCTV-nya. Nggak masuk lewat pintu, enggak. Ini kalau misalkan gara-gara penyakit, ngapain dia ngelakban wajah sendiri tuh, ngapain? Aneh banget. Sudah diperhatikan cuplikan CCTV barusan ya, itu penjaga kos mondar-mandir di depan kamar Arya Daru, tidak pakai baju kan, hanya pakai sarung, tapi dia pegang HP ya, pegang handphone. Begitu dia jalan, terus balik lagi, terus dia balik lagi sambil berbicara. Pukul berapakah itu? Di jam 12 malam lebih 27. Sedangkan di jam segitu istri Arya Daru belum berhasil menghubungi penjaga kos. Istri Arya Daru baru bisa menghubungi penjaga kos di jam 12 malam lebih 47. Ya.
Pertanyaannya, itu penjaga kos telepon-teleponan siapa-siapa, mondar-mandir di situ, apa dicek masih hidup nggak? Kira-kira masih hidup nggak atau gimana? Ya, ini harusnya polisi tahu masalah ini. Tahan penjaga kos ini, interogasi, jangan dilepaskan. Ada aktor yang mengendalikan penjaga kos ini, aku yakin sekali. Kamarnya di sebelah kanan ini ya, berarti sama kayak siswa. Oh, di kamarnya dia tidurnya di sini juga. Di yang ini berarti ya, yang sama kamarnya dia nya gue nggak tahu. Tapi di sebelahnya gue nggak tahu kamarnya. Beliau dibawa tadi bang. Tadi tuh gue cabut sih. Gue stres. Sebelum cabut dia ngobrol sama gue stres banget bang. Karena biasanya gue yang di sini, gue nggak pernah di sini kan. Gue lagi di Pejaten gimana. Lu kenapa nggak di sini sih? Suruh syukur lah gue nggak di sini kan kejadian. Dia langsung pas dia masuk nggak lama ada yang jemput pakai mobil, ada yang cabut. Banyak banget. Dia sambil ngeliatin gue juga cabutnya, ketakutan gitu, stres banget kan. Umumnya orang kalau mau bundir itu nyari metode yang paling mudah dilakukan, kagak mempersulit diri sendiri. Entah menggunakan tali untuk gantung diri, loncat dari gedung tinggi, atau menabrakkan diri baik ke mobil, motor, atau kereta dan lain sebagainya. Yang mudah-mudah aja buat dilakuin gitu. Masih iye orang mau bundir aja sulit kan, kagak mungkin nih. Nyari yang paling mudah aja. Dan biasanya orang bundir itu punya alasan tertentu. Entah faktor ekonomi, depresi dengan masalah hidup dan lain sebagainya. Selalu membutuhkan alasan untuk pembenaran dia melakukan bundir. Selalu seperti itu. Nah ini karir cemerlang, ekonomi oke, hubungan keluarga fine-fine saja, hubungan dengan rekan kerja oke-oke aja, depresi kagak, riwayat kesehatan sehat. Jadi kagak ada alasan buat bundir kan. Lalu melakukan bundir dengan metode yang mempersulit diri sendiri, yaitu dengan melakban wajahnya secara sukarela. Lalu menutupi tubuhnya dengan selimut. Gimana caranya? Sebelum lakban itu menutupi wajahnya aja udah kagak bisa napas duluan. Lalu nutupin tubuhnya pakai selimut, gimana caranya? Alasan bundir tidak ditemukan. Kalaupun dianggap bundir, metode yang digunakan mempersulit diri sendiri. Ayo, iya toh. Makanya kematian diplomat tersebut harus diusut secara tuntas. Karena rasanya kecil kemungkinan bila diplomat tersebut mati diakibatkan bundir. Kemungkinannya sangat kecil. Kemungkinan besar yang bisa didapat dari peristiwa tersebut adalah 3/40. Itu yang paling mungkin. Itu tidak ada tanda-tanda juga tidak ada yang mencurigakan, tidak ada tanda-tanda kekerasan, tidak ada barang berharga yang hilang, tidak ada hal yang aneh yang terpantau dalam CCTV, begitupun dianggap tidak ada orang lain yang dianggap masuk ke dalam kamar yang bersangkutan. It's over, finito. Case closed. Alright. Polisi hati-hati menyimpulkan penyebab kematian misterius diplomat Arya Daru Pangayunan. Meninggalnya secara misterius Arya Daru Pangayunan, seorang diplomat Kementerian Luar Negeri RI, hingga kini diselimuti teka-teki. Polda Metro Jaya belum berani menyimpulkan penyebab pasti kematian korban yang ditemukan di kamar indekosnya di Menteng, Jakarta Pusat. Saat ini penyidik sangat berhati-hati dalam menyimpulkan penyebab kematian korban. Jelas Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya AKBP Renal Simanjuntak Selasa 15 Juli 2025. Penyelidikan kasus ini ditargetkan selesai dalam waktu 1 minggu. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto optimistis kasus ini akan menemui titik terang.
Mungkin seminggu lagi selesai. Nanti ada kesimpulan, insya Allah mudah-mudahan seminggu lagi selesai, ujar Karyoto. Penyidik saat ini masih fokus mempelajari berbagai bukti forensik termasuk rekaman CCTV, hasil autopsi dan data digital dari laptop serta ponsel korban. Digital itu dari laptop dan lain-lain. Nanti dari forensik barangkali membuka ponsel bisa ditrace kemana, jam berapa, dia berhubungan dengan siapa, tambah Karyoto. Kombes Ade Arysyam Indradi, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya menegaskan komitmen kepolisian juga untuk mengusut tuntas kasus ini secara profesional